Matius 50 Coba kan dibaca. Bang? Iya, Matius 50 sampai 52 dibaca. Gak ada Bang. Markus 14. Markus 14 50. Lalu semua murid Bang, itu tidak ada Matius 50 Bang. Matius cuma sampai 28 Bang. Markus. Dia bukan salah, itu bukan Markus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, coba abang berpikir, siapa orang muda yang memakai kain lenan yang mereka hendak menangkap dia dan lari dengan telanjang? Siapa orang muda itu? Nggak tahu deh Bang. Ini harus dibaca dari awal Nggak sih tahu. Bang. Oke, sabar. Orang muda, ya lanjut. Simon yang disalib, bukan Yesus. Karena Simon memikul kayu salib. Ini tentang apa sih? Kayu salibnya Yesus dipikul oleh Simon. Simon yang disalib itu bukan Yesus. Makanya kalian salah sembah. Yang kalian sembah itu Simon. Kesaksian kan bukan cuma satu. Makanya baca dulu dari awal. Simon itu yang kalian sembah, bukan Yesus. Lanjut Bang Loding. Ya, oke Bang Israel. Begini kan, ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Orang muda itu tidak diketahui namanya kan, betul kan? Bang Israel, oke. Ya. Orang muda itu memakai kain apa? Kain lenan. Kain lenan. Kita sebagai orang yang Tuhan berikan akal sehat kepada kita, kita harus mencari tahu siapa pemuda yang memakai kain lenan ini. Baca Bible. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan? Di dalam Bible itu selain Yesus tidak ada lagi yang memakai kain lenan. Coba kita lihat siapa yang memakai kain lenan di dalam Bible Anda. Silakan Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Buka Yohanes 13 nomor 4. Iya buka, kita mencari tahu siapa yang memakai kain lenan ini. Karena Anda buka Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak Anda menemukan siapapun yang memakai kain lenan selain Yesus. Anda lupakah di Bible Anda itu Yesus pernah berubah wajah? Oh, dari mana? Aduh. Kenapa? Tertulis gak? Makanya baca Bible Bang. Tertulis gak berubah wajah? Oke, baik. Nanti kita ke situ. Coba buka dulu. Yohanes berapa? Nanti kita ke situ. Coba buka dulu. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil selai kain lenan. Orang Israel. Sudah, tobat. Lalu Yesus menanggalkan jubahnya dan dia mengambil kain lenan untuk ikat di pinggangnya kan? Betul kan? Ya. Abang, kalau abang tidak percaya, panggil pendeta abang cari dari Kejadian sampai Wahyu, siapa orang yang pakai kain lenan di dalam Bible selain Yesus. Saya mengatakan di dalam Bible Anda itu Yesus bisa berubah wajah. Di mana datanya Yesus bisa berubah wajah? Silakan Anda baca Matius 17 nomor 2. Mujizat Yesus yang dilupakan oleh orang Kristen ini adalah Yesus bisa berubah wajah. Baca Matius 17 nomor 2. Silakan baca. Kita kaji di sini Bang. Abang mau terima atau tidak, yang penting kita sudah sampaikan kebenaran. Kebenaran itu memang pahit Bang. Kita kalau sakit minum obat pasti pahit Bang. Kalau obat itu manis, obat anak-anak itu Bang. Kita sudah dewasa. Coba abang buka itu. Alhamdulillah. Orang Israel baca. Sudah Buka Matius 17 nomor 2. Pindah-pindah pusing saya Bang. Iya, namanya kita mencari kebenaran Bang. Kalau cuma ditampat terus, bukan kebenaran yang kita dapat, kedoktrinan. Memang kan kita kaji, kita cari tahu Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan.
Ya nanti saya coba baca sampai seluruhnya. Ini kan Siap. sepenggal kan kurang enak gitu. Iya baca. Abang mau baca satu perikop pun tidak akan merubah ayat yang abang baca. Misalnya di misalnya di apa? Di Matius 17 nomor 2. Coba abang baca di Matius 17 nomor 2 itu. Apa bunyinya situ? Begini bunyinya. Lalu Yesus berubah rupa. Bukan ketika ini abang mau baca satu. Dengar dulu bang. Yang tadi kan tentang apa itu yang kain lenan itu? Di Markus ya? Markus berapa sih tadi bang? Mulai mikir deh. Tadi di Markus 14 50 sampai 52 dicatat bang. Markus 14 50 sampai 52. Nah, ketika abang sudah membaca, kita ini kan punya akal sehat bang, kita berpikir bangnya, kita ini punya akal sehat, kita punya pemikiran. Ketika kita membaca dan setiap, jangankan abang sebagai jemaat, banyak saya berdiskusi dengan pendeta, dengan pastor, ketika saya menanyakan, siapa nama seorang muda yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang itu, siapa? Mereka katakan tidak tahu. Padahal kita lihat, ketika dia lari itu dia meninggalkan satu tanda apa, yaitu kain lenan. Saya cari tahu di dalam Bible itu selain Yesus tidak ada yang memakai kain lenan lagi. Coba. Berarti siapa pemuda itu? Oh itu bukan Yesus, karena Yesus sudah ditangkap. Betulkah bukan Yesus? Konteksnya aja beda bang. Di Yohanes ini tentang Yesus membasuh kaki muridnya. Lah, makanya bang, kalau di dalam Bible di Markus ini Yesus ditangkap, kan lucu. Iya bang, gitu. betul bang. Karena kenapa, bang? Kalau abang mau baca Bible abang, kalau abang baca Bible abang dari misalnya abang paham original, di original teks Bible abang itu tidak ada konteks, tidak ada perikop. Coba abang baca Bible itu, lepaskan perikop, lepaskan konteks, baca terus ke bawah bang, pasti akan temui itu bang. Karena kenapa bang? Begini bang. Saya lagi diskusi bang. Iya makanya ini buat PR buat abang. Karena begini bang, kitab abang itu hasil penyelidikan. Bahkan kawan-kawan muslim mengatakan kitab abang itu adalah kitab wartawan. Dan itu ada dalilnya. Kitab abang itu dikarang oleh Lukas. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Kitab hasil penyelidikan. Agak lucu gitu bang, maksudnya perikopnya itu kan Yesus ditangkap, yang satunya sedang membasuh kaki gitu. Oke, sekarang begini bang, ketika abang percaya perikop, coba kita pakai konteks perikop ya, Matius. Coba kalau saya buka perikop ini sama abang, bagaimana abang mau menjawabnya ketika saya buka perikop ini sama abang? Bentar ya. Matius berapa bang? Coba, sabar. Markus. Ini perikop ya. Sabar. Ini dari perikop ya. Oke. Di Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Tuhan itu kepada Bapa, karena belum dinyatakan. Oke, sabar pelan. Hamba ini kepada siapa? Hamba ini kepada siapa? Karena dia masih menjadi manusia. Harus merasakan. Simpan dulu bang, dengar dulu pertanyaan saya di sini. Pak, iya, hamba. Dengar dulu pertanyaan saya. Oke. Dengar dulu pertanyaan saya bang. Di sini Yesus hamba Tuhan. Gitu. Gue tahu jawaban apa pertanyaan. Iya, dengar dulu bang. Abang dengar dulu baru abang potong, kan kita berdua diskusi enak ini dari tadi. Oke. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Yesus. Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Kepada ya Tuhan, ya kepada Bapa. Bapa. Berarti Yesus hamba Tuhan, sepakat? Sepakat. Berarti bukan Tuhan kan? Karena dia mengambil rupa manusia dulu untuk merasakan penderitaan. Berarti begini bang, ketika Yesus menjadi ketika Yesus menjadi manusia, siapa yang Tuhan? Untuk menggenapi nubuatan Nabi
di mana Nabi apa ya? Nabi Musa kalau nggak salah sih. Itu di bawahnya ada Nah, keterangannya. ketika Anda mengatakan untuk menggenapi nubuatan, di mana tertulis itu nubuatan itu? Pasti Di Anda bawahnya, bingung di karena bawahnya, tidak di ada. bawahnya. Ada itu, ada ayatnya. Silakan baca. Lihatlah hambaku yang kupegang, apa tahu apa itu. Itu ada itu di bawah. Oke, Coba, Bang. lihatlah hambaku ini yang aku pilih, nubuatan dari Nabi Yesaya, betul kan? Saya kasih ini ya, nubuatan Oke. Nabi Musa. Anda buka juga ya. Belajar nih, belajar. Sebenarnya enak. Silakan Bang dicatat dulu. Nanti kalau mau bertanya tentang Islam silakan Bang. Ya. Oleng kayaknya dia Bang, oleng. Bukan soalnya pindah-pindah pertanyaannya. Bilang aja Abang hafal Bibel. Kalau kamu paham Iya, kamu pindah-pindah juga kamu bisa Kalau jawab. kita fokus, gini Bang. Host, kalau kita fokus satu pertanyaan di dalam satu perikop kita selesaikan dulu, nggak usah pindah-pindah begitu, Bos. Oke baik. Untuk Erwin, silakan kita bahas satu perikop dari Yohanes 14 nomor 1. Perikopnya rumah Bapak. Kita bahas satu perikop situ, jangan kemana-mana. Silakan. Silakan ambil Bibel Anda. Kita diskusi. Ilmiah silakan. Bisa tidak? Yohanes 14 nomor 1. Aduh kenal juga saya. Kena. Saya turun dulu. Turun dulu. Yohanes berapa? 14 ayat 1. Kenapa main tombak-tombak Oten? Janganlah tombak-tombak, ten. Ih, cepet banget lu nih. Selamat pagi. Apa namanya istilahnya itu keselarasan antara satu dengan yang lain. Boleh. Kalau Bunda yang bilang kotor ya nggak apa-apa lah Bunda. Bunda kan Islam. Enggak. Kalau menurut saya itu benar kata Pak Pendeta Yunus. Kalau ayat yang nomor 18 itu berlaku untuk anjing. Itu aja sebenarnya. Cobakan dulu. Nah, sebenarnya Pendeta Yunus ini udah capek nerangkan sama kalian. Dia nggak punya kalian. Enggak capek Nggak orang ada guna diterangkannya Bunda. baru masuk kok enggak capek, seger beliau tuh. Orang jelas-jelas dia bilang kalau jelas-jelas dia bilang bahwa nanti rakyatnya dicobakan dulu ke anjingnya dia. Ya kalau contoh gini Bunda. Kalau Bunda bilang Bukan? Payah lo dikerjain lo sama si pendeta lo. Lo sendiri yang beda. Iya, Makanya saya bilang Kristen ini kalau ditanya siapa Tuhanmu, aduh nyari dulu keliling dia. Siapa apa mesti dijawab. Kalau orang Islam tuh ditanya satu, tunggu dulu. Kalau Islam tuh ditanya man robbuka, siapa Tuhanmu? Langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, nggak pusing. Ini ada yang jawab Tuhan Yesus, ada padahal Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Ada yang jawab Bapak, ada yang jawab anak, ada ribuan pertanyaan jawabannya beda-beda. Aneh nggak? Aneh sekali. Apa bisa coba tanya dipercaya? sama aku Bunda. Coba tanya sama aku Bunda. Ku jawab bukan 3 lagi Bunda, 7 ku jawab. Kayak mata iblis itu, mata Dajjal kan ada 7 tuh. Coba tanya lu sama aku Bunda, biar ku jawab siapa Tuhan. Nggak usah lah. Kau cuma salah satu orang yang sampai sekarang ini masih tersesat, domba-domba yang sesat. Coba tanya siapa Tuhanmu, Erfuden bilang. Biar ku jawab, aneh jawabanku. Siapa Tuhanmu, Erfudens? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mau tambah? Mau tambah lagi? Tuhanku itu adalah Mesias, 4 kan? Tuhanku itu adalah anak domba Allah, udah 5 kan? Tuhanku itu adalah anak Allah yang maha tinggi, 6. Bukan lagi 3, aku tambah 6. Tuhanku itu adalah Tuhanku itu adalah batu
Gak masuk akal atau akal antum gak sanggup? Masuk ke dalam masjid. Tanyakan apa di sini tentang Yohanes? Baca di situ. Baca nomor 1 dulu. Baca nomor 1. Katanya tadi mau satu perikop, habis bilang panjang. Abang ini. Iya. Coba baca nomor 1. Kasih. Di sini kan ayat 1. Coba baca. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku. Sudah? Satu ayat dulu ya. Ayat dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saya mau tanya sama abang, percaya kepada Allah sebagai apa menurut Yesus, percaya kepadaku menurut apa? Ulangi pertanyaannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Berarti Yesus mau percaya kepada Allah sebagai apa dan percaya kepadaku sebagai apa, kata Yesus. Silakan. Iya. Sebagai satu di dalam kemakuasaan, Bang. Ya, satu-satu Bang ya. Yang penting ada dalil, insya Allah kita bisa terima Bang. Jawaban. Ayat 11 jawaban. Sini, coba di sini tujuan ayat ini, penjelasan ini ayat ini berbicara tentang tempat tinggal yang kekal di surga. Iya. Iya, ayat 11 Bang, baca. Ayat 11 baca. Jadi di sini kan percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Gitu. Sudah? Terus baca. Iya. Terus baca, kasih jelaskan. Iya, di sini kan sudah ayat yang ke-11 di sini. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Iya. Nah, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu pengertiannya seperti apa menurut abang? Sehingga abang loncat ke nomor 11 ini. Anda yang menjelaskan. Iya. Kalau tidak bisa, biar saya menjelaskan. Silakan. Gini. Jadi gini Bang, di ayat ini, sorry saya tambahkan ya, di ayat ini Yesus sedang mengatakan bahwa kalau ingin mengenal Bapa di sorga, datang kepada Yesus. Makanya kami mengenal kealahan kami itu ada di dalam ketritunggalan. Nah, di ayat terakhir sampai Yesus bilang begini, barang siapa yang meminta kepadaku. Meminta kepada siapa? Kepada Dia, kepada Yesus. Ayat yang terakhir kesimpulan dari ayat ini, dia katakan ayat berapa ya? 14 ya kalau nggak salah. Ya, 14. Ayat 14. Ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bagaimana bisa Yesus dikatakan manusia biasa, sedangkan dia memberikan jaminan dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Dan kami meyakini ada firman yang mengatakan kuasa nama Yesus itu sungguh luar biasa dan ajaib. Jadi kalau di dalam kekristenan Bang, Yesus kenapa dikatakan dia datang menggenapi Taurat? Nah, salah satu Taurat yang dia genapi adalah di mana bangsa Israel ketika mereka mau datang kepada Bapa di surga, mereka punya yang namanya Bait Allah. Bait Allah itu menjadi kiblat, menjadi arah sesembahan daripada bangsa Israel di mana. Pak, mohon maaf ya, izin Pak saya potong Pak ya. Begini Pak, ya. Bapak membaca satu kesimpulan Yohanes 11:14, Bapak tidak membaca yang ke-12-nya itu. Yang saya tanyakan di sini, Bapak suruh tadi ke Yohanes 14 nomor 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saya mau tanya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ini maksudnya apa? Ya iya. Ini kata aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kan saya sudah katakan tadi begini Bang. Sorry sedikit panjang saya mau jelaskan ke Abang ya. Yesus berkata,
dia lebih besar dari bait suci. Ini kata Yesus. Nah, bait suci menjadi pusat sentral atau kiblat dari bangsa Yahudi untuk mereka menyembah. Contoh, di zaman yang namanya Daniel, lalu datang ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka menyembah seperti apa yang dikatakan oleh Salomo, biarlah kami buat bait Allah ini, supaya di mana umatmu berada, mereka boleh menghadap ke bait suci. Untuk apa? Untuk berdoa meminta kepada Bapa, Bapa menjawab doa mereka. Ketika Yesus dia ada di depan bait suci, dia berkata kepada orang-orang yang bersama dengan dia, aku lebih besar dari bait suci ini. Nah, dalam kekristenan, penyembahan kami sudah tidak tertuju lagi ke bait suci. Kami sudah nggak cari arah kiblat ke bait suci. Bait suci itu sudah dihancurkan. Yang ada sekarang tinggal sebagian kecil yang dikenal dengan namanya tembok ratapan, yang panjangnya kurang lebih 60 meter. Nah, keyakinan dalam kekristenan, ketika Yesus lebih besar dari bait suci, pada akhirnya kiblat kami untuk kami datang kepada Bapa, enggak lagi harus menghadap ke bait suci, langsung kepada Yesus. Makanya kami mau berdiri, mau berjalan, mau di motor, di mobil, ketika kami berseru kepada dia, dia berkata dia adalah Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Menjadi pengalaman hidup kami sehari-hari. Jadi untuk datang kepada Bapa, kiblat kami full ke Yesus. Itu yang dimaksudkan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku tambahin, boleh? Aku tambahin. Ya, sebentar Bang. Dan Yesus berkata, sebagai bukti nyata, Yesus bilang begini, dalam keadaannya manusia, tapi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Lanjut Bang. Ya, lanjut, tambahin. Ya, gini. Tujuan ayat ini untuk menegaskan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa, itu maksudnya. Dan untuk mendorong itu para murid-murid percaya kepadanya berdasarkan karya-karya yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ya, ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah Allah dan pekerjaan-pekerjaannya adalah bukti dari kesatuan itu. Ini di perkataan ini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ayat ini menegaskan hubungan yang erat dan tak terpisahkan. Itu maksudnya. Yesus menyatakan bahwa di dalam Bapa adalah satu, sebuah konsep yang sulit dipahami oleh manusia. Memang kalau kita cuma baca satu ayat saja, kita susah memahami. Karena banyak ayat-ayat. Makanya tadi Bang, saya kan undang abang baca satu perikop, kemauan abang sendiri yang bilang panjang. Setelah itu abang mengatakan bahwa ini manusia tidak bisa pahami. Emang abang itu manusia atau bukan? Begini Bang. Gimana nih? Sabar Bang. Ini poin yang terpenting di sini Bang. Di sini menceritakan berarti ada Bapa, ada Yesus, betul? Iya, ada Bapa, ada Yesus, iya. Iya, berarti ada berapa entitas di situ? Kalau menurut pemahaman manusia itu ada 2, iya. Tapi kalau pemahaman kami, bukan pemahaman manusia yang tertulis di kitab suci Anda itu ada berapa entitas di situ? Iya, kan begini maksud abang kan Bapa dan Yesus itu pasti 2. Iya, tertulis itu 2. Iya, di sini janganlah sabar Bang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada logik dan percayalah kepada loading. Berarti ada berapa entitas? 2. Antara 2 itu siapa yang Tuhan? Antara 2 siapa? Berat memang Bang. Antara 2 siapa? Iya. Tidak, Yesus. Yesus yang Tuhan. Ya. Yesus yang Tuhan.
Dalil dari mana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Waduh, banyak ayat-ayat pendukung itu. Karena Bang. kalau Bapa Tuhan, saya punya dalil Bapa itu Tuhan, dan itu Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, dalil dari mana? Karena setiap perkataan yang keluar dari lisan Anda harus Anda mempertanggungjawabkan dengan data, agar ketika orang yang menonton kita ini tidak mencap Anda hanya modal congor. Contohnya, saya mengatakan di sini ada dua entitas. Oke, Bapa dan Yesus. Antara Yesus dengan Bapa, siapa yang Tuhan? Saya mengatakan Bapa yang Tuhan. Loading, dari mana sehingga kamu mengatakan Bapa itu adalah Tuhan? Yesus sendiri yang mengatakan. Di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan? Matius 11:25. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus itu, bukan kata saya. Sekarang Anda mengatakan yang Tuhan itu Yesus. Saya tanya sama Anda, di mana datanya? Itulah Lukas. Di mana datanya? Oke. Tuhan. Boleh saya ngomong, Bang? Ini Yohanes 10. Ya. Terlahir Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Ya itulah. Anda mengutip Lukas 2 nomor 11, sabar. Anda mengutip Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Ya Tuhan yang menjadi manusia. Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Betul. Bagaimana? Tuhan yang menjadi kambing. Oke, Tuhan Anda. Oke, siap. Sepakat ya? Sabar. Sabar pelan-pelan. Sabar Pak. Baju baju perang. Habis ini Anda. Tuhan ini hanya satu atau lebih dari satu? Satu, tapi satu. Oke, sabar. Tuhan ini hanya satu. Ketika Tuhan hanya satu ini telah menjadi manusia, siapa yang Tuhan? Gimana? Tuhan cuma satu. Ketika Tuhan yang satu ini telah menjadi manusia, siapa yang jadi Tuhan? Ya Yesus. Mikir lu. Yesus. Berarti Tuhan Anda manusia? Ya. Di sini dia menyatakan diri sebagai manusia, Yesus, Bang. Gini, kalau Tuhan ini Bang, kalau Tuhan saya itu Yesus ini menyatakan diri pada coba manusia. satu-satu gantian, siapa yang jawab, silakan satu-satu. Yesus ini menyatakan santai kita, diri pada manusia. Yesus menyatakan diri pada manusia. Kalau Tuhan saya setan Bang, nggak kelihatan. Itu masalahnya. Jatuhnya setan dan Tuhan itu, kalau Tuhan itu seperti setan, sama seperti kayak gini loh. Kalau kita nggak bisa mendeskripsikan Tuhan itu, sama saja seperti setan gitu. Nggak punya wujud, nggak punya. Kenapa Anda berpikir Tuhan itu seperti setan? Ya karena dengar nggak bisa tahu. Gini bang. Ini saya berbicara sesuai ayatnya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan. Oke, siap, silakan Heru. Di sini, ya. Terdapat di dalam Yohanes, ya kan, Bapak tadi kan bilang Yesus itu siapa ya? Yohanes pasal 1 di situ. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini Bang, di sini mengatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman, ya toh. Di situ dia menyatakan dirinya kepada manusia itu melalui Yesus Kristus, Bang. Dia menyatakan diri melalui Yesus Kristus, Bang, melalui manusia, Bang. Iya. Bagaimana ceritanya? Coba Anda ceritakan itu, coba. Makanya saya tanya, Bang, kalau Tuhan nggak berbentuk, nggak bisa menyatakan diri. Betuli kah orang jelaskan juga. Di sini ya, Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Itu di Yohanes 8 ayat 58. Ya. Coba dari segi situ coba. Ya. Kemudian sebelum Abraham ada, Abraham ada, aku sudah ada. Anda yakin? Ya, sudah ada. Yakin. Kemudian Anda yakin?
Iya. Oke, sabar dulu. Itu dulu. Oke, silakan. Ya. Kemudian di Roma 10 ayat 9, ya kan? Tadi kan Bapak bilang, yes, ini kami punya iman, Bang, kami punya iman. Ya. Banyak ayat-ayat pendukung tentang bahwa Tuhan Yesus adalah ya Tuhan kita. Kan ini ini kita punya iman, Bang. Terserah Bang percaya dan tidak percaya, itu terserah Bang. Ya, karena kami iman ini, Bang. Ya, betul, benar. Kemudian Roma 10 ayat 9, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini artinya begini, Bang. Ya. Oke, baik, sabar. Saya catat tadi. Sabar, belum selesai dia. Tadi. Sabar dulu, dia belum selesai orangnya. Kau pikir bun dulu. Kau di bawah pikir bun dulu. Orang diskusi santai-santai, kau naik pikir rusuh. Saya catat tadi Roma berapa tadi? Yang barang siapa yang apa tadi? Roma 10 ayat 9. Ya, apa tadi bunyinya bagaimana? Ini kan Roma 10 ayat 9, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Oke, sabar. Yesus adalah Tuhan ya? Yesus adalah Tuhan. Ya kan, Yesus pertanyaan Abang seperti itu. Adalah Tuhan. Oke, silakan. Lanjut. Tapi sudah seperti Lanjut. itu, Bang. Ya, sudah? Di situ. Oke, sudah. Coba Anda buka Matius. Oke, siap. Coba Anda buka Matius. Iya, sabar. Coba Anda buka Matius 11:25. Matius 11:25. Ya, sabar ya. Iya. Ingat tadi Yesus Tuhan ya? Apa-apa. Keyboard. Matius 11 ayat 25. Iya, baca. Sabar ya, Bang. Lebar pakai sepatu. Jangan loyo. Matius 11 ayat 25. Berisi ucapan syukur Yesus kepada Bapanya, Tuhan langit dan bumi, karena hikmatnya telah dinyatakan kepada orang-orang sederhana dan bukan kepada orang-orang bijak dan pandai. Karena Bang, dia sedang melakukan pekerjaan. Sabar dulu orang Israel. Di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Itu kan dia jadi manusia, Bang. Perannya jadi manusia. Ya, jadi gini, aku dulu, Bang. Sedang melakukan. Sabar dulu, yang satu Tuhan, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Satu-satu deh ya. Yang ya. Satu-satu sayangnya. Sabar sayang. Pelan-pelan yang nanti kita berdua empat mata yang. Ya. Sabar bang Erwin. Tadi di Matius 11:25 tadi kan di Roma, dengar dulu Bang. Tadi di Roma kan Abang mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan nih, Abang sudah sepakat tidak boleh rubah. Berarti di Matius 11:25, sabar. Berarti di Matius 11:25 itu boleh dong saya berkata, pada waktu itu Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Bapa langit dan bumi. Sepakat? Jadi gini Bang, iya. Ayat ini jadi tujuannya beda pemahaman Abang, Bang. Pemahaman Abang, Bang. Oh iya, silakan. Beda. Ayat ini menyoroti perbedaan cara Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang yang rendah hati dan mereka yang mengandalkan kecerdasan duniawi. Itu. Tapi jawaban saya Bang. Jawaban saya ya. Sabar. Oke, satu-satu. Satu pertanyaannya. Oke, silakan Bang Pejuang, Bang Baju Perang, silakan Bang Baju Perang dulu. Biar kita di bawah jauh sedikit. Kita halus sedikit. De Ria, sabar sayangnya. Sayang lagi, sabar deh ya. Lanjut. Yohanes 14 dari ayat 1 tadi. Lalu di situ menceritakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Lalu ayat terakhir Yesus mengatakan, mintalah kepadaku maka aku akan menjawab doamu. Lalu pada akhirnya kita bawa kepada kehidupan Yesus di waktu-waktu ketika dia masih dalam keadaan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel.
semua apa yang Yesus katakan pada akhirnya berdampak kepada baik cara mendengar mereka, baik cara ketika mereka mendengar, maupun ketika mereka bersama dengan dia. Sehingga pada akhirnya, kalau abang lihat di Markus 14 ayat 62 sampai 64, orang Israel berkata, kami ingin membunuh engkau bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 5 ayat 16-18 sama. Bukan karena engkau melakukan mujizat, tapi karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu pada akhirnya di Yohanes 10 ayat 33 pernyataan juga yang sama. Berkali-kali pernyataan ini dilontarkan dengan kesimpulan daripada para pendengar, daripada para yang melihat Yesus di zamannya Yesus datang manusia. Mereka mengatakan dia suka menyamakan dirinya dengan Allah. Membuktikan dia suka menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus itu punya kuasa mengampuni dosa. Kedua, Yesus itu dia melakukan mujizat-mujizat sampai orang mati bangkit. Ketiga, Yesus itu dia tidak pernah menolak ketika orang menyembah dia. Keempat, Yesus itu berkuasa dan dia memberikan kuasa kepada murid-murid, kepada siapapun. Lalu selanjutnya, semua apa yang dia difirmankan, waktu dia berkata dia akan ditangkap, waktu dia berkata dia menderita, waktu dia berkata dia akan mati, tetapi dia juga menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa aku akan bangkit dan akan naik ke surga. Nah, oke Pak, sudah oke Pak, siap. Yesus iya, sabar. Yang dikatakan juga dalam Alkitab sebagai gambar Allah. Dia iya Pak, sabar Pak. Bapak ini kemana-mana Pak. Saya mau. Sabar Pak. Iya sabar. Satu-satu Pak. Masalahnya Pak framing ini kemana-mana. Sabar dulu, pelan-pelan Pak, satu-satu. Ayatnya semua silakan tanya ayatnya apa. Ya. Iya, boleh tadi Pak. Sabar dulu. Kalau kita pakai ayat-ayat begitu semua boleh, tapi saya sepakat sama Bang Erwin tadi cuma satu perikop. Tidak boleh loncat. Kalau bilang loncat-loncat ayat, saya lebih parah loncat Pak. Nah, contohnya begini Erwin. Iya. Oke, Erwin menyembah Yesus? Iya. Itu iman kami. Oke, baca Markus 5 nomor 6. Coba baca Markus 5 nomor 6. Baca yang keras. Baca Markus 5 nomor 6. Buka. Boleh kita tanya? Yang tadi aja belum selesai. Sabar Israel. Oh, nanti sebentar kan? Iya, Ria kasih tenang. Bentar deh ya. Bentar. Mas sebentar, Ria sabar. Sabar ya. Markus 5 nomor 6. Oke, sudah. Baca. Banyak nih hotel di bawah. Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor ayat 6 ya? Iya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Oke, siapa orang yang menyembah Yesus itu? Udah saya jelaskan ya Pak. Sabar deh. Siapa orang yang menyembah Yesus itu? Manusia. Iya, siapa itu? Orang apa itu? Buset, detail banget. Orang apa itu yang menyembah Yesus? Orang apa? Gimana Bang? Gimana? Orang apa yang menyembah Yesus itu? Orang gerasa. Di sini Bang. Iya, baca itu. Orang apa? Di sini masalahnya, di sini nggak tertulis orang. Sabar, saya tanya, orang apa yang menyembah Yesus di situ? Kenapa tidak jujur? Orang gila. Orang apa yang menyembah Yesus itu? Abang, banyak sekali yang menyembah Yesus. Ada murid-murid yang menyembah Yesus. Siap, sabar. Yang saya tanyakan di Markus 5 nomor 6, orang siapa yang menyembah Yesus di situ?
Ya, banyak yang menyembah Yesus. Orang Majus juga menyembah Sabar Yesus. Pak, sabar satu-satu. Iya, orang apa? Coba baca baik-baik Pak, jujur sedikit lah. Kenapa tidak mau jujur? Orang apa yang menyembah Yesus itu? Orang gerasa Bang. Baca baik-baik. Ya di sini kan Markus. Baca. Markus. Ya, di sini kan tertulis. Coba baca dari satu kalau begitu biar dapat orang siapa. Kalau malu baca dari satu coba. Kita baca sama-sama dari satu. Orang gerasa. Baca. Baca. Jangan ketakutan. Baca dari satu. Bang, baca aman aja itu. Orang gerasa Bang. Itu baca juga Matius 2 ayat 11. Baca Pak Erwin, sabar. Yang lain diam dulu lah. Coba baca dari satu. Setan. Orang gerasa Bang. Orang gerasa. Gerasa. Orang gerasa yang kerasukan apa? Setan. Roh jahat. Ya. Sama tidak kalian sama orang gerasa yang kerasukan setan sama atau tidak menyembah Yesus? Orang Majus yang menyembah Yesus Bang. Tidak, saya tanya sama atau tidak? Kalian sama orang kerasukan setan itu? Beda. Jangan kejang-kejang sama atau tidak? Saya dulu nggak Bang. Yesus. Gantian yang arah sana. Kerasukan semua ini. Oke teman-teman, ini sudah sesi tawuran teman-teman. Kasihan ini ada perempuan dua di atas. Beginilah, begini Pak Elhura tenang, kita berikan waktu kepada ini. Apa kita punya? Bang, gantian Pak Elhura. Gantian nanya. Iya, di bawah dulu. Ya sabar. Biarkan begini Israel ya. Oke, di bawah dulu. Nah, silakan si Tumorang sama Ria ada yang mau disampaikan, silakan. Nah, jadi saya mau angkat bicara. Nah, tadi kan pertanyaannya apa yang pas Tuhan nyembah Allah ya? Itu langsung coba Ria tanggapi tema di atas itu. Nah, itu posisinya Tuhan kan lahir di dunia untuk menebus dosa-dosa manusia yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Makanya ada dosa keturunan, ada dosa pribadi, ada dosa kelompok. Nah, Tuhan mau itu di atas tema salah sembah Ria, bukan ya, tema dosa di atas. Innalillahi. Kamu nggak mengerti. Udah? Jangan ke Adam dulu, nanti di situ kau blunder, di situ Tuhan dan Adam sedang main petak ngumpet itu. Jangan dulu ke situ yang kita bahas Kristen. Iya. Di awal Pak, kalau saya jelaskannya dari tengah. Tidak usah, langsung ke poinnya saja begini, adek dengar kakak deh ya. Di sini Kristen salah sembah. Adek buktikan kalau Kristen itu benar sembah, bukan adek lari ke Nabi Adam. Itu Yesus masih belum jadi ari-ari itu. Silakan. Tuhan lahir di dunia itu karena apa? Itu karena apa? Saya jelaskan dulu. Bapak nggak ngerti nanti kenapa. Sudah, saya sudah tahu. Begini deh. Ini Tuhan. Begini deh. Sabar. Artinya Tuhan jadi manusia. Jadi ya Bapak jangan salah. Sepakat Tuhan jadi manusia? Iya. Tuhan jadi manusia? Iya. Menamakan dirinya sebagai manusia. Iya, pelan-pelan deh. Menobol semua dosa manusia. Iya, pelan-pelan deh. Oke deh, pelan-pelannya. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, siapa yang jadi Tuhan? Namanya Tuhan kita itu Tritunggal. Coba Bapak saya tanya, Bapak Tuhannya Muhammad atau Allah? Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rob kalian ada berapa? Kenapa nanya? Kenapa? Rob kalian ada berapa? Rob itu apa sih? Kok pakai nanya sama saya? Apa definisi Rob? Sabar. Pemahaman Ria tentang Rob itu apa? Silakan kita bahas di Rob dulu, yang lain diam dulu ya. Coba apa pemahaman Ria tentang Rob? Silakan. Kasihan deh, banyak-banyak nonton kakak ya. Jangan nonton Edis ya, kakak lebih ganteng dari Edis kok. Kalau kakak ini hitam manis, kalau Edis itu hitam badaki. Lanjut. Oke, apa definisi Rob? Coba dek cari dulu apa definisi Rob. Apa definisi Rob? Rob itu definisi Rob itu Tuhan. Tuhan. Berarti kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad itu Rob,
berarti Yesus juga Rob kan? Sepakat? Orang Kristen. Sepakat atau tidak? Kenapa kau buka Google? Kalau kalian mengatakan Nabi Rob itu adalah Tuhan, kalau kalian menganggap Rob itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rob dan Yesus juga Tuhan Rob, berarti Nabi Muhammad dengan Yesus setara dong. Luar biasa kalian ya. Nggak sih yang saya tanyakan. Jadi sepakat? Kenapa? Sepakat? Sepakat dulu Yesus sama Nabi Muhammad setara? Ya saya itu menurut pemahaman kalian. Menurut pemahaman kami ya Yesus. Kenapa pemahaman kalian? Kau yang bawa narasinya. Kau pula salahkan kalian. Ini gini Pak, pemahaman agama. Sekarang kau begini deh, Adek. Sekarang tadi Adek mengatakan bahwa Rob itu apa? Oke, baiklah saya terima nih. Nabi Muhammad adalah Rob. Apa pengertian Rob tentang Kristen? Tuhan. Oke, Rob itu Tuhan. Nabi Muhammad Tuhan. Berarti Yesus juga Rob atau bukan Rob? Tuhan ya Rob kami. Muhammad kan punya kalian. Oke, berarti Yesus ini Rob atau bukan Rob? Rob. Setara kan? Yesus sama Nabi Muhammad sama kan? Setara kan? Jangan ke situ saudaraku ya. Ya, jangan ke situ. Ini saya kasih contoh perumpamaan kata Rob. Sabar, dengar dulu. Begini kata Rob, saya perumpamaan kata Rob ya. Rob itu artinya pemilik. Ya. Kalau bilang Rob itu, definisi Rob itu adalah pemilik. Saya juga Rob, pemilik rumah saya. Anda juga Rob, pemilik rumah Anda. Tetapi ketika Rob itu sudah disematkan kepada Sang Maha Pencipta, berarti sudah menjadi Robbil Alamin. Contohnya begini, kata bisa. Kata bisa ini kalau disematkan ke manusia berarti menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, dia bisa bawa pesawat, dia bisa bawa kapal. Berarti menjadi satu kelebihan bagi manusia itu. Tetapi kata bisa ini ketika kita sematkan kepada hewan, misalnya bisa ular, berarti menjadi racun. Jadi kata bisa ini kita mau sematkan kemana ini? Kalau ke manusia berarti maknanya berbeda. Kalau ke hewan berarti maknanya juga berbeda. Nah kata Rob ini mau disematkan kemana? Kalau Rob ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia pemilik langit dan bumi, Robbil Alamin. Ketika Rob ini disematkan kepada saya, berarti saya ini pemilik rumah saya. Paham sampai di sini? Bang, kasih kesempatan saya boleh? Boleh Bang? Silakan. Tadi kan Bang bilang kita berbicara tentang ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran atau Alkitab ya. Ya gini. Tadi kan definisi Rob itu Tuhan. Iya. Ya, definisi Rob itu Tuhan. Iya, raja atau penguasa. Baik. Ya, berarti gini Bang. Okay. Berarti kalian anggap Nabi Muhammad Rob? Ya. Siapa yang Nabi Muhammad Rob? Kan Ria yang bawa mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Tadi gimana sih? Gini, aku tanya Bang. Nabi Muhammad itu Rob? Ya. Apa definisi Rob sih? Iya gini Bang, iya saya tahu Bang. Bang tanya jawab aja, astagfirullah. Bang gini. Iya apa definisi Rob dulu? Aku yang tanya Bang, kalau aku sudah jawab. Di mana coba tampilkan saya kalau definisi Rob itu adalah Tuhan, tampilkan saya. Kami kan bertanya, apa salahnya Bapak? Kenapa Bapak minta penjelasan sama kami? Kan bertanya. Oke, makanya kalau bertanya diam saya menjelaskan. Definisi Rob itu artinya pemilik. Bapak ya, Rob itu artinya dengar dulu. Itu kan Rob itu adalah pemilik. Ya. Kalau pemilik ini kalau kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjadi pemilik langit dan bumi. Ya. Kalau Rob itu disematkan kepada saya berarti saya pemilik rumah saya. Ya. Paham sampai sini? Berarti Bapak ada berapa? Saya paham Bang. Saya paham. Boleh izinkan saya untuk berbicara Bang? Ya.
Silakan. Ya, definisi Rob itu dalam konteks Islam, Bang, dalam konteks Islam itu merujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. Ya. Jadi gini, Bang. Ya kan? Rob itu kan berarti Tuhan atau pemilik, raja atau penguasa. Ya toh? Berarti kalau penguasa itu adalah Tuhan. Ya kan? Ya, jadi di sini, Bang, saya bertanya, Bang. Boleh? Saya bertanya. Penguasa adalah Tuhan. Assalamualaikum, Ustaz. Sabar. Boleh saya menjawab tentang ini? Waalaikumsalam. Tunggu dulu ya, Bang. Iya, siap. Izin sebentar ya saya. Iya, sabar. Ini. Rob, ya. Rob itu memiliki arti Tuhan atau pemilik. Ya, dengar dulu ya. Rob, iya sabar dulu deh. Kalian kan bertanya, biarkan kita menjelaskan ya. Oke. Kata Rob ini, ya, Rob ini kan dari bahasa Arab. Dia punya makna ini Tuhan dan pemilik. Kalau Rob ini kita sematkan kepada Allah, berarti jadi Tuhan. Kalau Rob ini kita sematkan kepada Nabi Muhammad, berarti dia jadi pemilik. Karena dia punya makna dua ini. Pemilik apa, Bang? Bagaimana? Kalau Nabi pemilik apa? Iya, bagi-bagi dong. Bagaimana kalian ini? Nah, terus mau kalian bagaimana? Silakan. Coba kalian jelaskan. Mau kalian gimana? Silakan. Kalau disematkan kepada Nabi, Bang. Bukan mau gantian dong. Iya, mau kalian gimana? Silakan. Oke, saya ikut. Mau kalian gimana? Silakan. Coba. Silakan. Siapa mau berbicara? Silakan. Aku dulu ya. Jadi kalau disematkan kepada Nabi, jadi pemilik apa, Bang? Pemilik umat Islam. Dia pemimpin umat Islam. Berarti gimana Jadi tuh? kalau Allah pemilik umat Kristen gitu, Pak. Kan pemilik bagi-bagi berarti. Pemilik alam semesta, docrit. Kristen ini kau ini juga masih bocil sudah. Kau masih kecil sudah banyak ngomong. Di bawah dulu. Silakan mau ngomong. Masih kecil sudah banyak ngomong. Ini, Bang. Ini kan tadi kan Bang sudah setuju. Kan tadi Bang buka di Google. Nah, di situ kan definisi Rob itu Tuhan, ya, pemilik, raja atau penguasa. Nah, namun dalam konteks Islam, Bang, dalam konteks Islam, Rab merujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tanyakan ini dalam konteks Islam, Bang, bukan pemahaman Abang tetapi konteks Islam. Itu kan tadi kan Bang baca di Google toh? Rob itu dari bahasa apa sih? Iya. Rob itu dari bahasa apa? Halo? Cek. Iya. Gimana? Rob itu dari bahasa apa? Arab. Iya. Jadi definisi kan. Apa permasalahan Anda di Rob? Iya, silakan. Apa permasalahan Anda di Rob? Silakan. Anda berbicara, silakan. Ya, jadi kan di sini kan Bang bilang tadi definisi Rob, ya kan? Definisi Rob itu kan Tuhan. Nah, jadi saya tanya Bang, Nabi Muhammad ini adalah Rob atau bukan? Rob itu kan punya dua makna di situ kan, Tuhan sama pemilik. Kau baca tadi, coba kau baca. Lihat ya. Jadi gini, raja atau penguasa. Nah, dalam konteks Islam, Rob merujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Islam, Bang, di situ. Nah, berarti Rob itu makanya itu saudaraku, kata Rob itu dari bahasa Arab. Kalau Rob itu mau disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadi Tuhan, pemilik langit dan bumi. Kalau Rob itu disematkan kepada Nabi Muhammad berarti pemimpin umat Islam, raja umat Islam. Kan ada situ dia punya penjelasan. Apalagi yang mau kau putar di situ? Begini, kalian mau Nabi Muhammad itu juga Tuhannya orang Islam begitu? Tapi di situ mengatakan, tutup poin saja. Mau begitu. Sabar. Ya, kalian mau sabar begini. Kalian mau Nabi Muhammad adalah Tuhan orang Islam? Bilang dulu. Bukan mau. Tapi memang di ayat di Al-Qur'an. Oke, baik. Saya bisa terima Nabi Muhammad Tuhannya orang Islam. Oke, Rob ya. Tuhan Yesus ini Rob atau bukan Rob? Tuhan Yesus Rob. Oke, Rob. Berarti setara kan Tuhan Yesus sama Nabi Muhammad kan? Beda, enggak setara. Kenapa tidak terima? Tidak terima karena Nabi Muhammad mati, Bang. Sabar dulu. Waduh, bagaimana kalian ini? Saya sudah ikut, kalian tidak mau pulang. Aduh. Bagaimana kalian? Saya mau ikut
ikut kalian, tapi kalian tidak mau. Kalian mau begini. Kalian terlalu memaksakan kehendak kalian sendiri, begitu. Kalian, oke, saya sudah ikut tadi nih. Kamu mengatakan Rob dalam pemahaman orang Islam adalah Tuhan. Baik, saya ikut Nabi Muhammad Tuhan. Rob, Yesus Rob atau bukan Rob? Rob. Sama atau tidak ini? Sama. Tidak sama. Aduh, kalian ini. Tidak sama, Bang. Karena Nabi Muhammad itu meninggal. Lalu dikuburkan. Kalau Tuhan kami kan naik ke atas surga. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Ya, oke, Nabi Muhammad mati. Oke, baik, saya terima Nabi Muhammad mati. Ya, kita bahas dulu ya. Kalian lihat mereka langsung loncat cepat ya. Nabi Muhammad mati. Oke, Nabi Muhammad meninggal. Oke, Tuhan meninggal atau tidak? Bangkit. Nah kan, loncat kan? Langsung loncat ke bangkit kan? Langsung loncat ke bangkit. Padahal saya tanya meninggal atau tidak. Langsung loncat ke bangkit. Seakan-akan mereka takut ketika mengatakan. Oke, saya tanya dulu satu persatu. Erwin, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Daging mentah. Tuhan yang berperan sebagai manusia. Saya tanya, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Manusia, Bang. Oke, sabar. Erwin manusia, orang Israel. Yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan, sudah beda padahal sama-sama Kristen ya. Sudah beda. Oke, sabar ya, dua sabar. Oke, Ria, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Tuhan kami yang Ria mau bingung apa ini? Kan Ria punya dua, yang satu Tuhan, yang satu manusia. Ria ambil tengah-tengah, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi titik aman Ria ini, dia cari titik aman. Ya, kalau orang Israel mengatakan yang mati Tuhan, saya sepakat karena ada datanya di 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Berarti Israel benar. Yang salah Erwin. Begitu. Ria pun 50-50. Tapi ini Bang, di situ gini di Bang. Alkitab pun tertulis kok kalau misalnya Tuhan sabar, begini saja. Kalian bertiga istirahat dulu. Ini mungkin ada Arsyad Islam Kristen. Belum selesai, aku belum bertanya Bang. Terima kasih. Oke, sabar. Erwin diam dulu, Israel diam dulu, kasih Arsyad dulu. Kalian ngaul dari tadi. Silakan Arsyad, silakan. Iya, saya nggak mau berdebat, mau menjelaskan aja. Kebetulan mau berangkat kerja. Jadi, oke, siap. Persoalan tentang bagaimana antara Yesus dengan Allah. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Yep. Firman dan Allah itu adalah hal yang sama, gitu. Bagaimana kaitannya dengan menjadi manusia, gitu. Yep. Itu kalau saya analogikan firman yang ditulis dalam buku. Supaya kenapa? Kenapa Allah harus menjadi manusia, dinyatakan menjadi manusia? Karena melalui hanya manusia dengan manusialah yang lebih nyambung untuk berkomunikasi. Kalau Allah sendiri datang ke manusia, maka manusia itu akan hancur lebur. Karena manusia adalah makhluk yang berdosa. Itu ya Bang. Nah, persoalan tadi yang mati siapa? Yang mati itu adalah manusia. Itu ibaratnya sama dengan Alkitab. Ketika dibakar dalam bentuk bukunya, yang terbakar adalah